Film ini menceritakan tentang sebuah misi rahasia di mana melibatkan dua mantan prajurit penembak jitu yang ditugaskan untuk menjaga sebuah jurang yang mana di dalamnya terdapat makhluk misterius dan mengerikan. Film diawali dengan aksi seorang sniper wanita yang sedang menjalankan sebuah misi untuk membunuh seseorang. Dia berhasil menyelesaikan misinya dengan sempurna. Wanita ini bernama Drasa. Selanjutnya seorang pria tiba-tiba terbangun dari mimpi buruknya. Dia bernama Levi. Levi adalah mantan marinir yang juga seorang penembak jitu. Saat dia sedang santai di tepi pantai, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah pesan berupa sebuah panggilan tugas. Dia pun segera dijemput menuju sebuah markas marinir yang bernama Camp Pendleton. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita bernama Bartolomeu. Dia adalah seorang mata-mata tingkat tinggi. Setelah berbicara panjang lebar, akhirnya wanita tersebut memberikan tugas rahasia kepada Levi tanpa memberitahukan apa tugasnya dan di mana lokasi dia akan ditugaskan. Tanpa pikir panjang, Levi menerima misi tersebut. Di lain tempat, Drasa sedang pergi mengunjungi makam ibunya. Di sana dia bertemu dengan ayahnya yang sedang memainkan musik di depan makam istrinya. Ayahnya adalah mantan prajurit yang sudah lama pensiun dan mengidap penyakit kanker. Di sana dia meminta selongsong peluru milik Drasa yang digunakannya untuk membunuh target. Ternyata ayahnya selalu meminta selongsongan peluru yang selalu Drasa gunakan setiap kali dia berhasil membunuh targetnya. Hal itu dilakukannya untuk membuat hati Drasa menjadi lebih tenang usai menyelesaikan sebuah misi. Di situ juga ayahnya berniat untuk bunuh diri dikarenakan penyakitnya sudah parah tepat pada tanggal 14 Februari. Dia minta Drasa untuk menyalakan lilin untuknya dimanapun dia berada. Di lain tempat, Levi yang sedang dalam perjalanan menuju lokasi sedang mempersiapkan dirinya untuk segera terjun menuju lokasi tempat di mana dia akan ditugaskan. Sebelum dia terjun, seorang wanita menghampirinya dan memintanya untuk melakukan scan sidik jari dan menyerahkan jam tangan, handphone serta tanda pengenal kepadanya. Selanjutnya dia hanya diberikan informasi seperlunya saja tanpa mengetahui di mana tempat dia akan ditugaskan. Akhirnya dia segera terjun dan mendarat dengan selamat. Dari situ dia melakukan perjalanan sejauh 38 km ke arah utara menuju lokasi. Setibanya di sebuah tempat dia berhenti karena di depannya terbentang sebuah jurang yang luas dan tidak bisa dilewati. Bersamaan dengan itu, seorang prajurit menyapanya dan mengucapkan selamat datang kepadanya. Dia bernama Sersan Jasper Draker. Mereka berbincang-bincang mengenai misi yang sedang mereka kerjakan. Drake mengatakan bahwa dia sudah setahun berada di tempat itu. Dan malam ini adalah waktu kontrak kerjanya berakhir. Jadi Levi dikirim ke sana untuk menggantikannya bertugas melanjutkan misi. Ia juga tidak diberitahu nama tempat di mana dirinya berada selama ini. Selanjutnya Drake memberitahukan tentang pos pengamatan Menara Barat tempat Levi akan tinggal selama menjalankan misi. Di seberang jurang juga terdapat pos pengamatan yang sama bernama pos pengamatan Menara Timur. Dia mengatakan di sana juga ada satu prajurit yang berjaga sama seperti dirinya. Draker juga memperingatkan bahwa dilarang melakukan kontak dengan penjaga di pos Menara Timur. Sersan Draker memberitahukan beberapa hal kepada Levi seputar pos tempat Levi akan tinggal seperti tempat persediaan senjata, amunisi, ranjau serta senjata otomatis dan ranjau gantung yang terletak di dinding jurang. Dia memberitahukan kepada Levi agar melakukan pemeriksaan radio setiap sebulan sekali. Dia juga menjelaskan bahwa di tempat itu terdapat pemancar sinyal satelit yang dinamakan penyelubung. Penyelubung berfungsi untuk mengirimkan sinyal palsu kepada satelit untuk menyembunyikan lokasi tempat tersebut dari mata-mata musuh. Draker mengatakan bahwa tidak ada kontak keluar dari tempat itu, tak ada telepon dan lain sebagainya. Jadi tempat ini benar-benar sangat rahasia. Dengan semua peralatan yang ada, Levi penasaran dan menanyakan kepada Draker apa sebenarnya misi yang harus dia lakukan. Draker segera bercerita bahwa tempat itu benar-benar sangat rahasia, bahkan para presiden dari Uni Soviet dan Amerika Serikat pun tidak mengetahui tentang jurang tersebut. Dia berkata bahwa tugasnya adalah mencegah sesuatu yang ada di dalam jurang keluar dari sana. Seketika itu Levi merasa kebingungan. Draker segera melempar sebuah alat ke dalam jurang, dan tiba-tiba sebuah suara terdengar. Levi memeriksanya dan bertanya kepada Draker tentang makhluk tersebut. Dia menyebut makhluk tersebut dengan sebutan manusia hampa. Dia mengatakan bahwa dulu sempat dikirimkan 3 batalion lengkap berjumlah 2.400 pasukan berkuda untuk menghabisi makhluk yang berada di dalamnya, namun semua prajurit lenyap dan tak pernah kembali.
Draker juga menyebutkan tentang sebuah sirine yang berada tepat di atas menara yang mana jika sirine tersebut berbunyi itu pertanda keadaan sudah di luar kendali. Sistem dengan otomatis akan menjalankan sebuah protokol yang disebut anjing gila. Draker berpesan kepada Levi jika protokol itu sampai dijalankan, dia menyuruh Levi untuk segera berlari secepat mungkin. Akhirnya setelah berbincang-bincang dan menjelaskan semuanya kepada Levi, Draker berpamitan untuk segera pulang meninggalkan tempat itu. Draker segera menyalakan suar guna memberikan tanda untuk proses penjemputannya. Tak lama kemudian helikopter datang dan segera membawanya pergi. Namun sebelum dia berhasil naik, seorang prajurit yang berada di helikopter tersebut menembak Draker dan dia pun tewas. Setelah melakukan aksinya, prajurit tersebut langsung menghubungi seseorang yang tak lain adalah Bartolomeu dan mengatakan bahwa rotasi tahunan berjalan dengan baik. Sebulan telah berlalu tepatnya di bulan Oktober. Levi sedang menjalankan tugas-tugasnya. Dia mengecek persenjataan, berpatroli serta mengecek sinyal radio. Setelah semua rampung dia kembali ke dalam pos dan berniat untuk membaca sebuah buku yang tersedia di sana. Ketika hendak memilih satu buku, pandangan Levi tertuju kepada tulisan-tulisan di dinding tepat di belakang rak buku tersebut. Ternyata itu adalah tulisan dari para penjaga terdahulu, termasuk milik Sersan Draker juga tertulis di situ. Hari-hari berlalu. Ketika Levi sedang memetik sayur di kebun, dia penasaran dengan pos pengamatan bagian timur. Dia memutuskan untuk memeriksa bangunan tersebut. Di sana dia mendapati seorang penjaga wanita yang tak lain adalah Drasa. Ketika Drasa menoleh ke arahnya, dia segera menurunkan teleskopnya. Malam harinya, Levi terbangun karena mimpi buruk. Lalu dia teringat kepada Drasa, akhirnya dia memutuskan untuk mengamatinya lagi. Di sana terlihat Drasa sedang duduk sambil menyalakan sebuah lilin. Tak terasa sebulan telah berlalu tepatnya di bulan November. Drasa saat itu sedang duduk sambil menyalakan sebuah lilin, ternyata dia sedang merayakan ulang tahunnya. Dia mencoba untuk mengamati pos bagian timur dan melihat Levi sedang duduk sambil menulis sesuatu. Drasa segera menulis sebuah pesan dan segera menembakkan peluru ke atas untuk memancing perhatian Levi. Levi pun segera menuju teleskopnya untuk melihat Drasa. Di situ Drasa menulis kata, "Siapa namamu?" Levi segera membalas pesan tersebut dan mengatakan bahwa mereka tidak boleh terlibat kontak. Namun Drasa menulis pesan lain dan mengatakan bahwa hari itu adalah ulang tahunnya dan dia ingin melakukan apa saja. Akhirnya Levi memberitahukan namanya dan mengajaknya bersulang untuk merayakan hari ulang tahunnya. Drasa segera menyalakan musik dan mengajak Levi untuk menari bersamanya. Namun Levi menolaknya. Drasa juga menantang kemampuan Levi sebagai prajurit penembak jitu. Levi pun memperlihatkan skillnya kepada Drasa. Namun tiba-tiba pandangan Drasa tertuju pada dinding jurang. Dia segera mematikan musiknya dan memberitahu Levi untuk mengecek ke arah bawah. Levi yang menerima pesan tersebut segera bergegas mengambil senjata dan memantau keadaan sekitar. Benar saja, sejumlah makhluk mengerikan memanjat naik dari dalam jurang. Levi segera menembaknya dan mengenai salah satu ranjau gantung. Seketika ranjau tersebut meledak dan menghempaskan makhluk tersebut. Dari seberang jurang, Drasa juga membantu menembak makhluk mengerikan itu. Ternyata makhluk tersebut juga memanjat naik di tempat Drasa. Levi pun membantunya hingga berhasil mengenai ranjau yang terpasang di tempat Drasa dan membuatnya meledak. Akibat ledakan tersebut, sebuah lempengan besi mengenai tubuh Drasa dan dia pun terhempas. Makhluk-makhluk tersebut terus memanjat dinding jurang hingga menyentuh sebuah sensor dan mengaktifkan beberapa senjata otomatis di sana. Akibat serangan senjata-senjata itu, para makhluk itu bisa dibasmi dan gagal untuk naik ke atas. Setelah kejadian itu, Drasa segera mengobati lukanya dan dia juga mengirimkan sebuah pesan kepada Levi bahwa itu adalah perayaan ulang tahun terbaiknya. Levi hanya membalasnya dengan sebuah senyuman. Pagi harinya Levi segera turun ke dinding jurang untuk mengganti ranjau dinding yang sudah meledak. Dia juga memperbaiki pagar pembatas di sekitar dinding. Di seberang jurang, Levi melihat Drasa yang sedang melindunginya dengan senjatanya. Tiba-tiba sebuah drone misterius muncul di dekat Levi dan membuat senjata otomatis yang berada di sana segera aktif dan membidik drone tersebut. Namun seketika drone tersebut melesat pergi dengan cepat. Levi dan Drasa hanya bisa terdiam melihat hal itu. Menginjak bulan Desember, Levi dan Drasa semakin akrab. Mereka merayakan hari Natal bersama, bercanda ria, serta bermain catur dari kejauhan. Singkat cerita, bulan Februari telah tiba.
Itu adalah bulan di mana ayah Drasa akan bunuh diri. Dia segera menyalakan lilin dan hanya bisa duduk dengan perasaan sedih. Levi yang melihat hal itu menanyakan kepadanya apakah dia baik-baik saja. Drasa mengatakan bahwa itu adalah hari yang berat baginya. Dia berharap Levi bisa berada di dekatnya untuk menemaninya. Menerima pesan dari Drasa, Levi menjadi kepikiran dan berencana untuk menyeberangi jurang itu guna pergi menemui Drasa. Akhirnya dia mempersiapkan semuanya. Drasa yang mengamatinya hanya bisa bertanya-tanya apa yang akan Levi lakukan. Setelah semuanya siap, Levi segera menembakkan RPG yang sudah dikosongkan dengan tali yang dikaitkan di bagian belakangnya. RPG itu melesat melewati jurang dan mendarat di sebuah pohon. Melihat hal itu, Drasa langsung bergegas memadamkan api yang diakibatkan oleh RPG tersebut dan segera mengikat erat-erat tali yang dikirimkan oleh Levi. Setelah itu, Levi segera bersiap untuk meluncur ke seberang jurang. Namun kekuatan ayunannya hanya sampai di tengah perjalanan, akhirnya dia harus memanjati tali untuk bisa sampai ke seberang jurang. Setelah berusaha cukup lama, akhirnya Levi bisa sampai di seberang dan segera bertemu dengan Drasa. Drasa segera menyuruhnya mandi untuk bersiap-siap untuk makan malam bersamanya. Setelah malam tiba, mereka berdua berbincang-bincang bertukar informasi satu sama lain. Di situ mereka berdua juga berdansa dan menikmati malam dengan romantis. Pagi harinya Levi memutuskan untuk kembali ke posnya. Ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba makhluk tersebut memanjat naik dan mengenai ranjau gantung dan membuatnya meledak. Akibat ledakan tersebut tali yang digunakan Levi terputus sehingga dia terjatuh ke dalam jurang. Drasa yang melihat kejadian itu segera bergegas mengambil semua peralatan yang dibutuhkan dan segera terjun ke dalam jurang untuk menyusul Levi. Drasa mendarat di sebuah sungai yang membuatnya kesulitan melepaskan parasutnya. Akibat hal itu, dia menjatuhkan alat penderek otomatis tanpa sepengetahuannya. Setelah berjuang cukup lama akhirnya dia berhasil keluar dari dalam sungai. Sementara itu, Levi mendarat tepat pada sebuah pohon yang membuatnya tersangkut dan tak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu, sebuah makhluk mengerikan sedang mendekatinya. Ketika Levi tersadar dia terkejut dan segera menembak makhluk itu hingga mati. Akibat aksinya itu, Levi berhasil terlepas dari jeratan parasutnya dan jatuh tepat di atas akar pohon tersebut. Ketika hendak bangun, Levi menyadari bahwa akar pohon tersebut mengeluarkan semacam perekat yang membuatnya tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, sebuah taring-taring tajam keluar dari dalam akar itu dan berusaha mencekram tubuhnya. Untungnya Drasa datang pada waktu yang tepat dan segera menembak makhluk tersebut. Dia segera membantu Levi keluar dari jeratan makhluk aneh itu. Setelah Drasa berhasil menolong Levi, mereka bergegas menuju tembok timur untuk mencari tali yang terputus guna bisa keluar dari jurang tersebut. Beberapa saat kemudian, sekelompok orang kuda tiba-tiba datang menyerang mereka berdua. Namun mereka berhasil membunuhnya dan selamat dari sergapan tersebut. Setelah kejadian itu, Drasa tersadar bahwa dia telah menjatuhkan alat penderek otomatisnya. Dia menyarankan agar mereka menelusuri sungai untuk mencari alat tersebut. Sebelum pergi, Levi memeriksa salah satu makhluk itu dan mendapati bahwa dia mengenakan seragam seorang prajurit sekitar tahun 1940. Levi menyimpulkan bahwa mereka adalah prajurit batalion yang dikirim pada tahun 1940 dan menghilang. Namun Drasa membantah hal itu, karena menurutnya prajurit tersebut sudah pasti meninggal. Akhirnya mereka berdua melanjutkan perjalanan. Setelah menelusuri jalan cukup lama, mereka tiba di sebuah bangunan menyerupai gereja. Beberapa saat kemudian, sebuah suara aneh terdengar. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk masuk ke dalam gereja tersebut. Di dalam gereja, mereka melihat sejumlah mayat yang sudah lapuk. Di salah satu mayat, Levi menemukan cairan sianida. Mendengar hal itu, Drasa menyimpulkan bahwa mereka semua mati dengan cara bunuh diri. Setelah beberapa saat, tiba-tiba segerombolan monster laba-laba menyerang mereka berdua.
Pada saat yang sama, sejumlah makhluk misterius juga datang dan membuat mereka semakin dalam bahaya. Akhirnya Drasa membuat jalan keluar dan mereka berhasil kabur dari makhluk-makhluk itu. Pada akhirnya mereka tiba di dinding tembok timur. Di sana mereka menemukan sebuah pintu dan segera masuk ke dalamnya. Mereka menelusuri tempat itu sampai akhirnya menemukan tempat yang mirip sebuah laboratorium. Di sana Levi menemukan sebuah kaset lama yang berjudul, "Tuhan Ampuni Kami." Drasa yang memeriksa sekeliling berhasil menemukan sebuah generator yang masih aktif. Dia segera menyalakannya. Bersamaan dengan itu, Levi segera memutar kaset yang telah dia temukan. Isi dari kaset tersebut menampilkan seorang ilmuwan wanita yang membuat sebuah pernyataan pada tahun 1946. Dia mengatakan pada akhir Perang Dunia Kedua, sebuah koalisi rahasia sedang dibentuk oleh bangsa Timur dan Barat yang bertempat di dalam jurang tersebut. Di saat Oppenheimer mengembangkan bom atom, mereka di sana juga mengembangkan sebuah rudal penghancur biokimia serupa. Namun sebuah bencana gempa besar terjadi dan merusak gedung penelitian mereka serta mengakibatkan semua orang yang berada di sana terpapar oleh radiasi zat biokimia tersebut. Akibatnya, DNA manusia yang berada di tempat itu telah membaur dengan tanaman, hewan bahkan serangga yang membuat manusia di sana berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Dari situ mereka mengetahui asal-usul dari makhluk aneh itu. Di situ Levi juga menemukan sebuah komputer yang masih terbilang baru. Hal itu membuat mereka curiga, mengingat tempat itu dibangun pada tahun 1940. Akhirnya Levi menghidupkan komputer tersebut dan memeriksa isinya. Di sana dia menemukan sebuah file milik sebuah perusahaan yang bergerak di bidang riset genetik yang bernama Dark Lake. Dia menyadari bahwa tempat itu masih tetap dipelajari guna menciptakan sebuah prajurit super. Itulah alasan mengapa mereka tidak menghancurkan tempat tersebut. Di sana Levi juga menemukan sebuah artikel tentang protokol anjing gila yang diceritakan oleh Sersan Dracker. Di situ menyebutkan bahwa jarak aman dari ledakan protokol tersebut adalah sejauh 4 km. Setelah mendapatkan sejumlah informasi, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk keluar dari tempat itu. Sebelum membuka pintu, Drasa menemukan tas perlengkapannya telah hilang. Mereka mulai menyadari bahwa makhluk-makhluk tersebut bisa berpikir secara taktis. Setelah membuka pintu, mereka berdua segera berjalan perlahan menelusuri hutan. Tak jauh dari situ, Drasa menemukan tas perlengkapannya dan segera mengambilnya. Namun ternyata itu adalah sebuah perangkap. Seketika sebuah tali menjerat kakinya dan dia pun ditarik menggunakan kuda oleh makhluk tersebut. Drasa melakukan segala cara untuk terbebas dari jeratan itu. Namun usahanya gagal. Kepalanya justru membentur sebuah kayu yang membuatnya tak sadarkan diri. Di satu sisi, Levi berusaha mengejar Drasa, namun dia tidak mampu menolongnya dan kehilangan jejak. Levi terus mencari Drasa sampai tiba di sebuah tempat menyerupai markas. Dia berasumsi makhluk itu membawa Drasa ke dalam sana. Di dalam markas itu, makhluk tersebut mengikat tangan Drasa dan menggantungnya. Drasa yang tersadar akhirnya melakukan perlawanan dan berhasil terlepas dari ikatannya. Drasa berusaha melawan makhluk tersebut dengan berbagai cara, namun makhluk itu terlalu kuat. Selang beberapa saat, Levi datang tepat waktu dan segera menembak makhluk itu hingga mati. Levi menemukan sebuah nama Bradford pada seragam makhluk tersebut. Dia mengetahui bahwa Bradford adalah penjaga pertama pos pengamatan bagian timur. Kemudian mereka berdua segera keluar dari tempat itu. Di perjalanan mereka melihat sebuah pemandangan mengerikan berupa sebuah jaringan monster yang di dalamnya berisi makhluk menyerupai manusia yang terkontaminasi zat biokimia dan membuatnya tampak mengerikan. Mereka harus melewatinya karena itu adalah satu-satunya jalan keluar. Ketika mereka hampir berhasil melewati jaringan tersebut, tiba-tiba Levi menginjak sesuatu yang membuat beberapa makhluk itu aktif dan menyerang mereka berdua. Namun Drasa berhasil menembakkan sebuah tembakan api dan membakar jaringan mengerikan tersebut. Setelah mereka berhasil keluar, Levi dan Drasa segera menuju sebuah ruang pemeliharaan. Di sana mereka menemukan sebuah jeep yang masih bisa digunakan. Levi mengetahui bahwa jeep tersebut memiliki sebuah mesin penderek yang sangat kuat dan bisa mereka gunakan untuk menjadi pengganti penderek otomatis mereka yang hilang. Akhirnya mereka berdua pergi membawa jeep tersebut menuju tembok timur untuk menemukan sisa tali yang terputus. Setelah beberapa saat,
Akhirnya mereka menemukan tali tersebut dan segera menghubungkannya ke mesin penderek dari jeep itu. Sebelum mereka naik, segerombolan makhluk misterius itu menyerbu mereka. Dengan segala usaha, akhirnya Drasa berhasil menaikkan jeep tersebut. Kendati berhasil naik, makhluk-makhluk itu terus menyerbu mereka dengan memanjat tebing dan tali yang mereka gunakan. Mereka berdua berjuang mati-matian untuk menghentikan makhluk-makhluk tersebut. Akhirnya dengan segala usaha yang dilakukan, mereka berdua berhasil keluar dari jurang mengerikan itu. Levi dan Drasa menyadari bahwa kemungkinan besar mereka berdua telah terkontaminasi oleh zat biokimia tersebut. Levi mengetahui bahwa efek dari zat itu akan berlangsung selama 5 hari, akhirnya mereka berkomitmen jika saja mereka bermutasi, mereka berdua akan segera bunuh diri. Setelah kejadian tersebut, mereka berdua berencana untuk kabur dari sana dan menghancurkan jurang itu. Drasa mengajak Levi untuk pergi bersama ke sebuah tempat di Prancis. Dengan alat yang dimiliki Drasa, akhirnya Levi bisa menyeberangi jurang untuk kembali ke posnya dan segera melakukan cek radio. Saat Levi terhubung dengan markas, di sana Bartolomeo mengambil alih siaran dan berbicara langsung kepada Levi. Dia mengetahui bahwa Levi dan Drasa telah masuk ke dalam jurang dan mengetahui semua rahasia di tempat itu. Dia berpura-pura tidak mengetahui apa yang telah terjadi dan menanyakan kepadanya apakah dia telah turun ke dalam jurang. Tentu saja Levi tidak mengakuinya. Akhirnya Bartolomeo memerintahkan Levi untuk membunuh Drasa dengan alasan jika bukan dirinya yang turun ke dalam jurang, maka Drasalah yang turun ke sana dan mengaktifkan sistem komputer mereka. Mendengar hal itu, Levi hanya bisa mengiyakan perintah tersebut. Setelah Levi menutup teleponnya, Bartolomeo segera menghubungi seorang komandan dan memerintahkan untuk menghabisi Levi karena dia dianggap sebagai sebuah ancaman. Sementara itu, Levi dan Drasa segera mempersiapkan rencana mereka untuk menghancurkan tempat itu. Namun beberapa saat kemudian, sebuah helikopter datang menuju ke tempat mereka. Levi dan Drasa menyadari bahwa hal itu adalah sebuah ancaman. Akhirnya mereka berdua berlari menyelamatkan diri. Setelah helikopter itu mendarat, sebuah pasukan segera bergegas untuk mencari mereka berdua. Bartolomeo juga ikut dalam operasi tersebut. Dia segera memerintahkan agar menjalankan protokol quadcopter untuk menghabisi mereka berdua. Seketika itu, sejumlah drone yang dilengkapi dengan persenjataan muncul dari dalam jurang dan segera menyerang Levi dan Drasa. Mereka berdua terus berlari menghindari serangan tersebut. Namun dengan keahliannya, mereka berdua mampu menembak jatuh drone tersebut satu persatu. Mereka terus berlari menjauhi jurang tersebut sampai dengan jarak yang sudah mereka tentukan yaitu 4 km. Setelah mereka berdua berhasil mencapai jarak yang ditentukan, akhirnya mereka membidik alat pemancar gelombang yang bernama penyelubung di mana sebelumnya sudah mereka tempeli sebuah peledak. Akhirnya satu persatu alat itu hancur. Bartolomeo menyadari bahwa Levi sengaja menghancurkan alat tersebut agar tempat itu tidak lagi tersembunyi dan terpapar secara terbuka ke semua satelit. Akhirnya secara otomatis protokol anjing gila diaktifkan untuk menghancurkan tempat itu. Bartolomeo dan anak buahnya segera kabur dari tempat itu sebelum ledakan terjadi. Kendati berhasil kabur, Bartolomeo dan anak buahnya tidak bisa selamat dikarenakan jarak helikopter mereka dengan ledakan itu tidak cukup jauh. Sementara itu, Levi yang berada cukup jauh dari ledakan masih terkena dampak dari ledakan tersebut dan membuatnya terhempas jatuh ke dalam sungai. Di tempat lain, Drasa berhasil selamat dari ledakan tersebut. Setelah selamat dari insiden itu, Drasa memutuskan untuk tetap tinggal di sana selama 5 hari mengingat waktu itu adalah waktu untuk memastikan apakah dia terkontaminasi zat biokimia tersebut atau tidak. Setelah hari kelima, Drasa masih baik-baik saja. Akhirnya dia memutuskan pergi dari sana menuju ke Prancis dan berharap Levi menemuinya di sana. Setibanya di Prancis, Drasa segera menuju lokasi yang telah mereka sepakati untuk bertemu, namun Levi tidak kunjung datang. Dia segera membuka sebuah surat dari Levi. Di situ tertulis bahwa jika Levi tidak selamat, dia bisa membukanya saat matahari terbenam. Akhirnya dengan perasaan sedih dia membuka surat tersebut. Di dalamnya berisi sebuah puisi tentang dirinya yang telah Levi tulis selama ini. Hal itu membuatnya semakin sedih.
Selanjutnya film menampilkan Drasa yang menjalani kehidupannya sebagai pelayan di sebuah restoran. Di saat melakukan pekerjaannya, dia dikejutkan dengan kemunculan Levi yang sudah menunggunya di salah satu meja di restoran tersebut. Dengan perasaan senang dan bahagia, Drasa segera menghampirinya dan memeluknya dengan sangat erat dan film pun selesai.